المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لأفضل طاعات واكتساب أكمل الكمالات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الصفات الكمالات، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات، صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Tema kita pada siang ini adalah tentang sejarah ayat Ramadan, yang mana berdasarkan pernyataan para ulama ahli sejarah dalam tafsir-tafsirnya, ayat-ayat Ramadan itu dari 30 juz, 114 surat, dari 6.600 sekian ayat, dari 1.027.000 huruf Al-Quran, ayat-ayat puasa hanya 5 ayat saja. Dan ini yang tiap tahun kita ulang-ulang. Nggak pernah ada ayat yang lain. Yaitu Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang mana ketika Allah turunkan Al-Baqarah 183, ini kondisi umat Islam sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Yaitu pada tahun kedua Hijriah, diturunkannya bertepatan dengan bulan sekarang ini, yaitu bulan Sya'ban. Jadi bertepatan dengan bulan Sya'ban diturunkannya, kemudian berapa hari kemudian baginda Nabi dan para umat Islam menjalankan ibadah Ramadan puasanya. Nah, diturunkan di Madinah tahun kedua Hijriah. Berarti memang Nabi Muhammad dan para sahabat terdahulu tidak berpuasa selama 14 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 1 tahun di Madinah. Kenapa tidak puasa selama 14 tahun? Ayatnya belum turun, SK-nya belum ada. Makanya tahun kedua Hijriah diturunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ini saya tidak bahas takwanya, karena untuk membahas takwanya saja perlu 1 jam juga itu. Sedangkan kita sampai jam 1, tinggal 25 menit. Kenapa kok jadi kurang waktunya? Zuhurnya udah kesini ya. Boleh nggak sampai 1:30? Nggak boleh ya? Boleh. Masa sih? Hadirin, ya ini sempit sekali waktunya saya mau bicara sejarah tentang ayat Ramadan. Jadi diturunkan tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi selama 14 tahunan umat Islam belum melaksanakan syariat puasa Ramadan. Ya, dan Nabi jalankan Ramadan seumur hidupnya hanya 9 tahun. Karena diwajibkan tahun kedua, beliau meninggal tahun 11. Tahun 11-nya pun belum datang bulan Ramadan. Karena meninggalnya Rasul tahun 11 bulan ketiga. Sedangkan Ramadan bulan ke-9. Jadi beliau hanya 9 tahun melaksanakannya. Diwajibkan tahun kedua dan beliau wafat tahun ke-11. Hadirin,
Dalam Al-Baqarah 183 ada satu pembicaraan yang jarang dikupas tentang sejarah ayat ini. Coba, ini pembahasan tentang puasa, tetapi di dalamnya ada tentang yaitu masalah beraroma akidah yang sangat kuat. Ayat ini Al-Baqarah 183 memang tentang puasa Ramadan, tapi beraroma akidah yang sangat kuat. Di mana aroma akidahnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Siapakah orang sebelum kita yang udah ada puasa? Dan kenapa mereka puasa? Itu yang jarang dibahas. Kan kalau puasa udah maklum ya, Pak. Ya, kita puasa nanti tinggal nunggu apa? Keputusan Kementerian Agama, sidang isbat, dibantu dengan para ahli falak, para ahli astronomi dari PAN, dari LAPAN, maaf bukan dari PAN, PAN mah partai ya Pak, dari LAPAN, dari LIPI, dari dari para ahli astronomi, ya berkumpul nanti di Kementerian Agama, kemudian dari beberapa ormas Islam, para ahli falaknya juga, ahli falak yaitu astronomi Islam, mereka akan berkumpul, dia puasa Ramadan, kita tinggal ikut mereka aja, ketuk palu, kluk, selesai. Hadirin, siapakah orang yang diwajibkan puasa oleh Allah Ta'ala sebelum kita, sebelum umat Islam? Baik, jawabannya adalah mereka adalah para nabi terdahulu dan umatnya. Kenapa mereka ada puasa Ramadan? Maksud saya, kenapa mereka ada syariat puasa? Karena semua nabi hanya beragama Islam. Itu akidahnya di situ. Sekalipun Nabi Isa dengan Injilnya beragama Islam. Sekalipun Nabi Musa dengan Tauratnya beragama Islam. Sekalipun Nabi Adam sekalipun dengan sahifahnya beragama Islam. Ini yang saya mau perdalam di sini. Baik, hadirin, saya buka aja untuk tafsir Ibnu Katsir. Ini di hadapan kita sudah ada tafsir Ibnu Katsir. Saya bawakan tafsir yang paling ringan saja. Ya, cuma segini besarnya itu 4 jilid. Kalau tafsir Marogi kan sampai 2 meteran. Tafsir Tobari 1,5 meter. Tafsir Ruhul Ma'ani bisa sampai 1 meter itu. Kitab tafsir kalau Anda melihat dalam kitab fisiknya itu panjangnya sampai 2 meter itu. Ya, saking hebatnya para ulama terdahulu kita membahas masalah ayat-ayat. Sebenarnya perdebatan dalam masalah agama itu udah tuntas, Pak. Cuma orang sekarang aja pada mau sensasi. Diangkat lagi, yang ini disalahin, yang ini diginiin. Padahal udah ada semua, tinggal jalanin. Anda mau kunut nggak kunut, tinggal jalanin. Udah selesai permasalahan itu. Tinggal kita nih bagaimana menjadikan gerbong, the last train. Ini kereta terakhir loh Pak. Agama Islam ini kereta terakhir untuk penyelamatan manusia sampai kepada surga Allah Ta'ala. Jangan sampai gerbong terakhir ini penuh dengan sampah. Apa sampahnya? Cakar-cakaran umat Islam. Sebenarnya kalau para ustadz ngaji secara tuntas, itu udah selesai masalahnya. Monggo, sampean mau ngamalkan yang mana? Mau baca bismillah dikeraskan lagi sholat maghrib, isya dan subuh atau tidak? Monggo. Mau acara maulidan atau tidak? Monggo. Udah ada dalil semua. Jadi kalau ada yang bongkar-bongkar lagi dengan menyatakan ini yang paling benar, yang lain salah. Emang kurang jauh dia itu. Bukan kurang jauh mainnya Pak. Kurang jauh itu untuk mendalami segi daripada psikologi dan rohani kebaikan umat Islam. Ini agama kita mau tarik orang lain masuk ke dalam agama kita. Dengan pembahasan ini coba kita lihat. Jadi hadirin, kata Imam Ibnu Katsir, saya buka aja ke bawahnya itu. Beliau katakan waqad kana fi ibtidail Islam, sungguh pada permulaan Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala, yaitu yasumuna, para nabi udah puasa tuh, min kulli syahrin, para nabi punya syariat puasa setiap bulannya, salasata ayyamin, 3 hari. Para nabi semuanya punya syariat puasa 3 hari Pak. Yaitu ayyamubid. Ini pun akhirnya diadopsi oleh Allah dan Rasulnya menjadi syariat kita. Jadi puasa apa? Sunnah. Percaya nggak Pak? Syariat Nabi terdahulu banyak kita adopsi. Kenapa? Karena ini Islamnya Nabi Muhammad, Islam terakhir. Penyempurna daripada semua kitab-kitab langit. Ya. Contoh yang kedua.
Hadirin, puasa sunnah yang paling afdol apa? Nabi Daud. Berarti kan syariat Nabi Daud. Betul? Diambil oleh Allah dan Rasulnya, dijadikan syariat kita, diadopsi. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Pak, Yahudi dan Nabi Musa, Bani Israel dan Nabi Musa punya syariat puasa. Di antaranya apa? 10 Muharram, hari Asyura. Itu pun diambil menjadi syariat kita, sunnah puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ini Islam terakhir. Ini adalah penyempurna daripada Islamnya nabi-nabi terdahulu. Coba kita lihat lagi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayatnya daripada sahabat mulia nih. Ya. Di antaranya Sayyidina Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud sebagai ahli fikihnya, Ibnu Abbas ahli tafsir dan hadisnya, Imam Atha, ini kalangan tabi'innya ini, Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim, ini para ulama tabi'in. Mereka mengatakan lam yazal hadza masyru'an, puasa 3 hari ini sudah disyariatkan. Puasa 3 hari ini sudah disyariatkan min zamanin Nuh, bahkan sejak zaman Nabi Nuh. Ila an nasakhallahu dzalik, sampai Allah Ta'ala ganti hukumnya dengan puasa bulan suci Ramadan. Para nabi terdahulu tidak punya puasa Ramadan, tapi punya puasa wajib, yaitu 3 hari. Ini pun sudah diambil menjadi syariat kita. Diganti puasa kita, puasa 3 hari itu diganti dengan puasa bulan suci Ramadan. Jadi umat Islam terakhir ini yang punya syariat puasa Ramadan, bulan agung, bulan mulia. Baik. Nah hadirin, sekarang kita lanjut. Jadi para nabi ini punya syariat puasa. Kenapa? Karena semuanya hanya membawa agama Islam. Sekarang kita buktikan. Yang pertama, Nabi Adam beragama Islam. Di dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-78, surat ke-22. Ya, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih," dan berjuanglah kalian dengan sebenar-benar perjuangan. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini menjadi beban. Salat kita, puasa kita, haji umrah kita, tahajud kita, bahkan berjihadnya kita, seumpamanya itu semua tidak jadi beban. Itu semuanya untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Makin capek-capek dalam agama Allah Ta'ala, makin tinggi derajatnya. Dari situ para ulama membuat kaidah al-ajru bi qadril masyaqqah. Pahala akan didapatkan lebih banyak sesuai dengan potensi kecapek dan kesusahannya dalam menjalankan agama. Umat Islam yang di Palestina, yang dibombardir sedemikian rupa, pahala mereka jangan disamakan dengan orang Indonesia yang sholatnya enak, nyaman, tidak ada peperangan. Beda. Baik. Agama ini nggak jadi beban. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama baginda Ibrahim. Yang menjadi dalil ini dia. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah sudah memberi nama kepada kalian semuanya al-muslimin, orang-orang muslim. Min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Adam. Wa fi hadza, dan juga umat Islam terakhir dalam Al-Quran ini, dalam Al-Qurannya Nabi Muhammad SAW. Ini dalil pertama, kalau semua Nabi beragama Islam. Sejak zaman Adam sampai baginda Muhammad dalam Al-Qurannya pun semua agama Islam. Yang kedua, Nabi Nuh beragama Islam. Makanya beliau juga punya syariat puasa 3 hari. Kita buka dalam suratnya, yaitu surat Yunus pada surat ke-10 ayatnya ke-72. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh. Karena ayat 71-nya itu sedang berbicara kisah Nabi Nuh. Watlu alaihim naba'a Nuh. Wahai Nabi, bacakanlah tentang kisah Nabi Nuh. Ayat 72-nya. Fa in tawallaitum, Nabi Nuh berkata, kalau kalian berpaling wahai umatku daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah daripada kalian, kata Nabi Nuh. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan upah ganjaran pahala kepada aku hanya Allah. Apa kata Nabi Nuh? Wa umirtu, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin. Nabi Nuh mengatakan, aku hanya diperintah untuk menjadi orang muslim. Yang ketiga, bahkan Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ini punya nama khusus di kalangan Yahudi Bani Israel terutamanya. Kenapa? Karena ribuan nabi dari Bani Israel.
Nabi Ibrahim maksud saya. Tadi saya bilang apa? Nabi Ibrahim betul ya? Kadang hadirin, Nabi Ibrahim punya istri 2. Dari Bunda Sarah, anaknya namanya Ishak. Dari Bunda Hajar, anaknya namanya Ismail. Dari Nabi Ismail terus keturunannya enggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Tetapi dari Ishak, inilah yang nantinya menjadi cikal bakal nabi-nabi ribuan Bani Israel. Ishak, anaknya siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Ada Imran, ada Yahuda, ada Benyamin, ada Yusuf. Nanti dari keturunan mereka ada Musa, ada Harun, ada Zulkifli, ada Yahya, Zakaria, sampai Isa. Makanya Nabi Ibrahim diklaim oleh Yahudi sebagai agama Yahudi. Sementara Nasrani mengklaim Abraham, the prophet of Abraham, bahasa Inggrisnya itu pakai Abraham gitu kan. Mereka katakan Abraham adalah agama Nasrani. Dibantah dengan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab yang sangat mudah. Pak, Masya Allah Pak, ini ayat puasa, tapi di dalamnya masalah akidah. Nanti untuk cara-cara berbuka puasa gini, sama Ustadz yang lain dah ya. Makan korma apa yang gampang-gampang itu. Ini yang rumit dulu Pak, yang paling penting nih saya bicarakan. Mungkin nggak kelar juga nih. Tuh lihat, udah tinggal 15 menit. Saya dari tadi ngomongnya buru-buru karena ngeliat ini nih Pak. Waktunya mau dipas-pasin tapi nggak bisa juga. Ya, karena nggak bisa sesingkat itu. Di beberapa masjid saya bicarakan sejarah ini semalam aja. Di Kementerian Perumahan Komplek Keuangan itu saya bahas 1 jam. Itu pun masih agak terburu-buru juga karena saking banyaknya ini pembahasan ini. Baik, yang ketiga hadirin, Nabi Ibrahim bahkan dibantah oleh Allah, beliau bukan agama Yahudi atau Nasrani. Ayatnya gampang kita dapatkan. Kita buka sekarang dalam Ali Imran ayatnya ke-67. Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Coba kita lihat. Bukanlah Nabi Ibrahim itu agama Yahudi wala Nasraniyya, bukan juga agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau orang yang hanif, yang agamanya lurus, akidahnya tidak berbelok-belok, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau daripada orang-orang musyrik. Bahkan anaknya, maksud saya cucunya Nabi Yakub, ya kan? Ibrahim punya anak Ishak. Ishak anaknya siapa? Yakub. Nabi Yakub ini bapaknya Nabi Yusuf. Kan gitu. Nah hadirin, Nabi Yakub pun Allah beritakan dalam Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim serta cucunya Nabi Yakub berwasiat kepada anak mereka. Tuh. Ya bunayya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas. Inilah yang diklaim oleh para Bani Israel Yahudinya. Kakek-kakek kita adalah agama Yahudi. Bukan. Yahudi itu agama buatan mereka. Setelah mereka merubah-rubah Taurat dan Injil, jadilah Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka disebut ahli kitab dan mereka masuk neraka. Ayat paling gampangnya coba lihat. Apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lihat ayat ke-6-nya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, majusi, penyembah dewa, penyembah api, penyembah ini itu dan macam-macamnya, fi nari jahannam, berada dalam neraka jahannam. Kenapa sekeras ini Allah menyatakan? Karena ranahnya ranah akidah, ranah tauhid. Allah tidak akan memaafkan orang yang menduakan Tuhan selain Allah. Kalau orang-orang Yahudinya menyatakan Nabi Uzair anak Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa, Yesus anak Allah. Dibantah semua oleh Allah. Baik, hadirin, udah berapa tuh? Udah 4. Yang kelima contohnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, bukan agama Islam. Bukan agama Yahudi, tapi agama Islam. Coba kita lihat dalam surat Yunus. Surat Yunus pada ayat keberapa? Ayat ke-84-nya. Wa qala Musa
Dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, kata baginda Musa. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang kisahnya paling banyak dalam Al-Quran, melebihi daripada Nabi Adam, melebihi kisah Nabi Nuh, melebihi kisah Nabi Zakaria dan sebagainya. Beliau paling banyak. Karena memang Allah menginginkan Nabi Muhammad mencontoh dakwah beliau. Baik. Berkata Nabi Musa, ya, wa qala Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Ini perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun, yang Laut Merah terbelah menjadi 12 jalanan, yang saat itu Fir'aun dan ribuan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Ini mereka Bani Israelnya. Siapa mereka? Apakah agama Yahudi? Coba lihat. In kuntum amantum billah, wahai kaumku, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, kalian harus bertawakal hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Pak, jangan tinggalkan Islam, hadirin. Ini satu-satunya agama yang Allah turunkan sejak Adam. Begitu internal akidah kita. Sekalipun dalam kehidupan bernegara, berbangsa, UUD 45 dan Pancasila, wajib kita menghormati agama lain. Mana dalilnya? Lakum dinukum. Itu dalilnya. Tapi tidak boleh kita meyakini kalau agama yang lain masuk surga. Seseorang yang memahami semua agama masuk surga, dia telah menyekutukan oleh Allah Ta'ala. Berarti dia meyakini Tuhan anu yang disembah oleh agama itu benar. Mustahil seperti itu. Jadi harus betul-betul dipahami nih. Ke dalamnya begini kita pemahamannya, keluarnya tetap menyayangi mereka. Apa tanda kita sayang kepada non-muslim, Pak? Doakan mereka supaya dapat hidayah. Kan gitu. Makanya hadirin, orang-orang Nasrani itu kalau mereka mempelajari Injil, makin dalam mempelajari Injil, makin melihat kerancuan-kerancuan. Akhirnya para pendeta banyak masuk Islam. Ibu Irna Handono, Ustadz Yahya Waloni. Antum tahu Ustadz Yahya Waloni? Pernah diundang ke sini nggak? Diundang lah, Pak. Itu mantan pendeta yang belajar S3-nya di sono, Pak. Di Israel itu, di Timur Tengah dia belajar. Ya undang. Ustadz Bernard Abdul Jabbar atau Felixio, kalau Felixio udah di sini. Nah, gitu ya. Baik, kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi termasuk daripada keturunannya Ishak Yakub tadi. Baginda Yusuf alaihissalam berkata, saya muslim. Enggak ada satu agama selain Islam. Coba kita lihat. Ya, di dalam hadirin, di dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya pada ayat ke-101. Rabbi qad ataitani minal mulki. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, sungguh engkau telah berikan aku kerajaan semesir. Ya. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan engkau mengajarkan aku menjadi aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Hadirin, mimpi enggak sembarang mimpi dalam Islam. Mimpi merupakan mukjizat Nabi Yusuf. Dalam Islam, Nabi Muhammad pernah membahas tentang hadis-hadis mimpi. Mimpi umatku bisa terbagi 3. Yang pertama adalah mimpi benar dari Allah. Ini mimpi yang bisa menjadi petunjuk. Yang kedua adalah godaan setan. Ini mimpi yang kalau orang Islam tidur enggak wudu, ya, handphone masih di tangan, masih pakai sepatu tidurnya, makanya mimpinya apa? Jatuh dari loteng, ketiban tangga, digigit monyet pula. Yang ketiga hadirin, mimpi sebagai apa? Bunga tidur. Dia terbanglah, apalah. Baik, kita lanjut. Saya enggak membahas dari segi hadisnya ya. Ini nanti enggak keburu ayatnya. Kenapa, Pak? Baik, kita lihat dulu. Kata Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata baginda Yusuf? Tawaffani muslima, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim. Jelas. Wa alhiqni bis salihin, dan golongkan aku menjadi orang-orang saleh. Hadirin, Nabi Isa dengan para penghafal Injilnya yang disebut sebagai apa? Siapakah pengikut baginda Isa yang setia?
namanya apa? Kalau pengikut setia Nabi Muhammad disebut siapa? Sahabat. Kalau pengikut Nabi Isa? Hawariyun. Para Hawariyun orang yang langsung menerima pengajaran Injil pertama kali. Mereka berkata, nahnu muslimun, kami muslim. Coba kita buka ayatnya. Dalam surat Al-Maidah, surat kelima, pada ayatnya ke-111. Wa id awhaitu ilal hawariyin. Hawari. Dan ingatlah kata Allah, ketika aku berikan petunjuk kepada hawariyin, pengikut setia Nabi Isa. Orang pertama kali murid-murid Nabi Isa yang menerima pengajaran Injil. An aminu bi wa bi rasuli, supaya kalian beriman kepada aku dan kepada Rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami orang-orang muslim. Hadirin, makanya Nabi Isa nanti akan diturunkan dari langit sebentar lagi insya Allah. Saya sih berharap tuh Nabi Isa diturunkan minggu depan kayak gitu. Kenapa? Karena kita masih ada WhatsApp, gitu kan. Kita masih ada pesawat terbang. Kan kalau Nabi Isa sudah turun, kita diperintah berbaiat kepada beliau dan Imam Mahdi, Pak. Pokoknya di antara kita kalau ada yang masih hidup sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan, Anda akan menyaksikan kedatangan Nabi Isa itu. Kerusuhan di Suriah, perang saudara itu dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang sangat kejam, pemimpinnya itu si Bashar Assad gitu kan. Itu dengan terjadinya, saya pernah ke sana Pak. Saya pernah ke Syam, negeri Syam sana. Negeri sangat indah. Ketika perang saudara hancur berantakan. Tetapi masjid tempat turunnya Nabi Isa tetap Allah jaga. Tidak hancur. Masjid Menara Putih atau Masjid Umayyah. Para jemaah dirahmati Allah, Nabi Isa pun turunnya diangkat ke langit. Ada dalam Al-Quran. Turunnya nanti ke Damaskus. Ada dalam hadis-hadis sahih. Semuanya klop. Makanya ini para pengikutnya menyatakan bi annana muslimun. Makanya Nabi Isa sebagai Yesus pernah berkata dalam surat As-Saff pada ayat ke-6 atau ke-8-nya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian, kepada seorang nabi terakhir sebagai penyempurna risalah Islam terakhir. Namanya siapa? Ahmad atau Muhammad. Tapi itu kan dihapus ayatnya. Para jamaah dirahmati Allah, coba kita lihat endingnya nih Pak. Ya, ini tinggal 2 menit lagi. Ini sudah kita bicarakan tuh ayat-ayatnya. Yang tadi udah saya bacakan. Sekarang nomor 8-nya. Endingnya Pak. Klop, semuanya klop. Cocok semuanya. Yang ke-8 apa? Agama di sisi Allah hanya Islam. Coba sebutkan ayatnya apa bunyinya. Nah, itu hafal Anda? Inna dina indallahil. Ih, pinteran tuh Bang. Belajar di mana Bang? Oh, iya. Baik, ini kan udah klop banget Pak. Allah menggunakan kata-kata inna. Nggak ada penolakan lagi. Ya, Ali Imran 19 tuh. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya apa? Islam. Hadirin, sekarang begini. Yang terakhir lagi. Yang ke-9-nya, penolakan dari Allah kepada orang yang beragama selain Islam. Coba kita lihat ayatnya. Ali Imran 84. Nih. Ali Imran 85, maaf. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dan siapa orang yang menganut selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Makanya terakhir hadirin yang ke-10, kita diperintah hanya mati dalam keadaan muslim. Ayatnya mana? Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, kenapa para nabi terdahulu punya syariat puasa? Karena semuanya hanya membawa Islam. Ini internal akidah kita. Makanya kepada non-muslim Pak, sayangi mereka, tunjukkan akhlak yang baik, ikram mereka, muliakan mereka, karena mereka termasuk lebih baik daripada para binatang. Ya, Allah muliakan mereka. Tinggal bagaimana dengan akhlak kita supaya mereka masuk Islam. Puasa Ramadan yang akan datang ini sebenarnya hikmah tertingginya itu bukan cuma kita mau menjadi orang bertakwa yang
menjalankan syariat dengan pernik-pernik Ramadannya. Bukan hanya itu. Yang tertingginya adalah kita meyakini bahwa Islam agama satu-satunya dari Allah. Dah, ini pas jam 1 tuh. Berarti nggak ada tanya jawab. Boleh tambah waktu nggak? Boleh. Masa sih boleh? Pak, saya ingetin Pak, pembahasan selanjutnya. Ini sudah. Ya. Sebenarnya belum sih. 184 belum tuh Al-Baqarahnya. Ya. 185 belum sampai 187. Tapi saya mau ada perkara yang terpenting aja deh. Begini. Para jamaah, saya ingetin, siapa yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, terutamanya siapa? Anak istri kita yang perempuan, yang masih gadis, yang udah masuk masa haid dan menstruasinya, yang punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, kita masih ada 25 atau 24 hari menuju 1 Ramadan. Tolong Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa wajib ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan Anda berdosa itu. Karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah berapa bulan? 11 bulan. Dan ingat hadirin, statement hutang ibadah itu bukan dari ulama. Hutang ibadah itu langsung dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hutang ibadah kepada Allah maksudnya apa? Ketika Anda sudah ada kewajibannya, kemudian Anda tidak mengerjakan, itu jadi hutang. Ya, termasuk puasa Ramadan ini tolong untuk ditunaikan dulu. Makanya hari ini yang niat puasa Senin, Kemis, yang mempunyai hutang puasa, enggak usah niat puasa sunnah, tapi niat puasanya apa? Qadha, bayar. Ini hadisnya. Nomor 1852 dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, yang mana ceritanya datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku matat meninggal dunia. Wa alaiha shaum syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. Pertanyaannya, afaqdi anha, boleh tidak saya yang mengkodok puasa ibuku? Ibunya udah meninggal padahal. Ini menunjukkan bahwa amalan orang hidup dihadiahkan kepada mayit sampai boleh. Nabi menjawab, qala na'am. Apa arti na'am? Silakan. Iya. Kenapa? Dari situ Nabi berstatement, fadainullah ahaqqu ayyuqda, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dikodok. Kita punya hutang kepada manusia aja sengaja nggak bayar Pak, nggak masuk surga. Apalagi hutang kepada Allah yang kita mampu, badan sehat, nggak mau bayar. Kecuali kalau emang udah nggak mampu bayar, baru turun kepada kewajiban kedua, bayar fidyah. 1 harinya 1 mud 700 gram, 700 gram dibulatkan menjadi 1 liter. Dah, ini aja pesan terakhir. Kalau nanti sampai 1 Ramadan Anda belum tunaikan hutang puasanya, ada 3 konsekuensi. Yang pertama berdosa. Yang kedua adalah wajib bayar fidyah sebanyak hari yang Anda belum bayar. Kalau 7 hari berarti 7 liter. Kalau 10 hari berarti 10 liter. Yang ketiga tetap wajib mengkodok. Dihitung baik-baik sampai Ramadan selesai, wajib dikodok, ditambah dengan hutang puasa tahun ini bila ada. Demikian sekelumit tentang sejarah puasa Ramadan. Kita belum bahas 184 sampai 187, baru 183, tapi waktunya tidak mencukupi ternyata. Ya, cukup sampai di sini saja saya rasa apa yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanyakan? Ada? Kenapa Bang? Cukup ya? Ini saja dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.